Hiduplah Indonesia Raya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, harga mati. Halo Indonesia, halo Sobat Waras. Jumpa lagi dengan Pavel 88 Channel, channel kesayangan kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras merdeka. Oke, Sobat Waras, saya mendapatkan suatu informasi yang sangat penting. Dan mungkin informasi ini akan membuat beberapa orang mungkin akan kesal, bahkan kebakaran jenggot ya. Tapi saya perlu menginformasikan ini kepada kita supaya kita benar-benar waras ya, dan menjadi orang yang tidak mudah gitu loh untuk tertipu dengan macam-macam ajaran yang sebenarnya itu tidak mesti diikuti, begitu kira-kira ya. Teman-teman, beberapa hari lalu saya juga temukan suatu postingan ya ini ya, Matt Romley sedang memohon maaf karena minta pengurus masjid kecilkan suara azan. Jadi akhirnya orang ini minta maaf ya, karena memang dituntut ya, akhirnya minta maaf. Dan sebenarnya sudah banyak ya orang yang akhirnya jadi korban gara-gara mengkritik. Rupa-rupanya mengkritik suara toa itu sangat-sangat sakral di negeri ini. Tapi ya kabar terbaru yang saya dapat, di Arab Saudi justru disuruh untuk ya dibatasi volume speaker gitu ya, supaya tidak mengganggu. Tapi di Indonesia itu sangat disakralkan. Bahkan orang yang memohon untuk dikecilkan suara toanya ya akhirnya harus berhadapan dengan hukum ya, bahkan ada yang harus dipersekusi dan lain sebagainya. Contohnya Meliana ya kan, harus dipenjara, lalu rumahnya harus dibakar dan lain sebagainya. Dan ini ya mendapat kritik ya dari orang-orang yang memang mencintai negeri ini ya. Bahkan ini yang mengkritik ini saudara Muslim sendiri ini ya. Hijrah Indonesia, saya melihat tren antipati dengan agama semakin kuat ya. Dan internal justru memberikan kontribusi signifikan terhadap kenaikan tren antipati agama tersebut. Ya, jadi yang membuat orang antipati atau muak dengan keyakinan tersebut adalah karena ulah-ulah dari orang-orang di dalam agama tersebut, kira-kira begitu. Ya, makanya banyak orang yang sudah muak ya karena itu. Tidak mau dikritik, tidak bisa kasih masukan, semua jadi penistaan agama karena mengkritik ya kan, sampai harus minta maaf ya kan. Dunia nyata tempat kita hidup dan bermasyarakat berbeda dengan dunia medsos. Jika ada yang tidak kita sukai di dunia medsos, ada opsi unlike, ya, unfollow, blokir, unfriend, dan seterusnya. Dalam dunia nyata dan konteks ya, pengeras suara rumah ibadah, semua makhluk hidup yang ada di sekitar rumah ibadah tersebut ya kena imbasnya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kena imbas ya tersebut, antara lain suara yang terlalu bising. Ya jelas ya. Saat ada yang mengeluh, justru yang mengeluh harus minta maaf. Hal ini justru meningkatkan antipati dan meningkatnya fobia. Makin besar pula potensi orang-orang bertopeng ya karena sikon, tapi hatinya semakin jauh dari agama karena antipati tersebut. Sebenarnya ya banyak orang yang pengen mengkritik tapi takut gitu loh. Karena apa? Ketika ada orang yang berani mengkritik, ya akibatnya ya harus dipersekusi, akibatnya harus ya cerca dengan undang-undang penistaan agama. Ya, jadi jangan berpikir bahwa orang-orang yang mendengarkan kebisingan ini fine-fine saja. Enggak. Banyak orang yang memberontak dalam hati tapi tidak bisa untuk mengeluarkan gitu loh. Ya kan? Karena apa? Mereka takut.
takut mengkritik, takut untuk memberitahukan. Karena ya kalau saya memberitahukan, ya bisa-bisa rumah saya dibakar, ya kan, oleh mereka. Bisa-bisa saja ini akan menjadi persoalan, ya, dan akan meluas gitu loh, ya, sehingga orang jadi antipati gitu loh, ya kan. Ingin makin meningkatnya ya antipati dan fobia, silakan tambah toa. Naikkan volume toa semaksimal mungkin dan keluarkan ya ujaran-ujaran merendahkan ya Lian melalui toa-toa tersebut ya. DN 2205/2021 ya. Dan ini salah satu korban terbaru. Akhirnya ya dia yang mengkritik, ya bukan mengkritik sih, memohon supaya pengurus masjid mengecilkan suara azan. Ya, akhirnya apa? Mat Romli ini ya harus berhadapan dengan hukum. Ya akhirnya dia harus meminta maaf. Teman-teman, ini memang sesuatu fenomena di bangsa ini. Dan memang mereka sama sekali tidak boleh untuk dikritik. Ya, tidak boleh untuk memohon supaya suara volumenya dikecilin dikit, nggak boleh. Itu bisa berapa itu? Atau mungkin ya tergantung orang juga ya. Tapi ini menarik ya. Saya temukan baru-baru ini saja di Arab Saudi justru ya. Ini di Arab Saudi lain lagi ini ya. Ini memang sangat logis ini ya. Dimuat oleh Kumparan News 25 Mei 2021. Alasan ya baru dimuat tadi ini ya, jam 7 pagi tadi ya. Alasan Arab Saudi batasi speaker luar masjid ya karena apa? Ganggu pasien dan sebenarnya itu sesuai syariat katanya. Apakah orang-orang yang di Indonesia ini tidak paham ini atau bagaimana? Justru di Arab itu speaker itu dibatasi, ya volumenya dibatasi, ya speaker luar masjid ya. Karena apa? Karena kalau tidak dibatasi ini akan ganggu pasien ya, kan orang yang sakit ya, bukan hanya orang yang sakit, ya orang yang sehat pun telinganya akan sakit kalau speakernya kegedean ya kan. Ya bahkan justru sebenarnya mengecilin speaker itu ya adalah sesuai syariat gitu loh. Ini menarik teman-teman. Mungkin ada yang belum pernah membaca ini, saya bagikan kepada kita semua ini. Ya. Ini justru dikeluarkan oleh Menteri ya. Menteri Urusan Islam dan Dakwah Arab Saudi, Sheikh ya, Dr. Abu Latif bin Abdulaziz Al-Sheikh ya, memerintahkan kepada semua pengurus masjid untuk membatasi penggunaan loudspeaker atau pengeras suara eksternal atau luar. Speaker luar hanya untuk azan dan ikomat atau ikamah ya, hanya untuk azan dan ikamah saja. Selain itu, volume tidak boleh melebihi sepertiga dari volume penuh pengeras suara. Wow, ini teman-teman menarik ya. Justru ya di Arab Saudi meminta supaya speaker itu dikecilin. Ya, tapi di Indonesia berani ada yang mengkritik, habis. Ya, itu urusannya berapa itu. Ya, bisa digebukin rame-rame sama massa, ya kan? Bisa rumah lu dibakar lah, bisa lu dipersekusi lah. Ya, nggak ada ruang untuk untuk mengkritik begitu loh. Ya, itulah yang saya lihat selama ini ya. Nah, justru di sana ya menteri ya tidak boleh ya. Selain itu volume tidak boleh katanya melebihi sepertiga dari volume penuh pengeras suara. Menteri ya memperingatkan bahwa sanksi akan dijatuhkan terhadap siapapun yang melanggar surat edaran kementerian yang tertib pada hari Minggu 23 Mei 2021. Ini baru-baru ya. Surat edaran ini baru saja diterbitkan. Dan yang sangat mantapnya, teman-teman, berani ada yang melanggar atau yang tidak mematuhi aturan dari menteri akan ditindak. Ya, ini yang dibutuhkan oleh Indonesia sebenarnya. Ini yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Ketika menteri benar-benar tegas,
Ya kan? Jadi pemerintah yang tegas dalam hal ini. Ini teman-teman ya, Menteri memperingatkan bahwa sanksi akan dijatuhkan terhadap siapapun yang melanggar surat edaran kementerian yang terbit pada hari Minggu 23 Mei 2021. Wah, ini perlulah ya dicontohi oleh Indonesia ini. Ada hal-hal yang tidak benar, itu harus ditindak. Menteri harus campur tangan ini. Dikutip dari Saudi ya, Gazette, pada Selasa 25 April, pemerintah itu ya perintah itu terbit setelah kementerian memperhatikan bahwa pengeras suara eksternal juga digunakan selama pelaksanaan ibadah salat. Jadi mereka menggunakan ya suara masjid itu bukan hanya ketika azan, ya ketika salat, ya bahkan di Indonesia ini ketika khotbah pun, wow, suaranya kencang banget gitu loh. Tapi jangan coba-coba lu kritik. Lu kritik habis nyawa lu ya. Nyawa lu taruhan. Atau ya penjara ya tempat lu ya. Seringan-ringannya penjara. Jangan harap ada materi 10.000 ya. Jangan harap ya. Ini menarik ya. Nah, ini merugikan pasien kata dia. Ini alasannya ya. Karena apa? Merugikan pasien. Orang tua dan anak-anak di rumah-rumah di sekitar masjid, ungkapnya. Wow, amazing. Ini benar-benar waras. Saya rindu sekali ya kalau Indonesia ini bisa apa ya, tertib seperti Arab Saudi saat ini. Ya, Arab Saudi ini sudah mulai makin waras ya. Ya. Karena apa? Ini merugikan pasien, ada yang sakit mungkin ya kan? Ya janganlah egois. Padahal waktu SD, SMP kalau saya nggak salah ya, kami diajarkan untuk toleransi. Jangan putar musik keras-keras, ya jangan mengganggu tetangga, ya kan? Mungkin ada yang orang sakit. Nah, ini sebenarnya bagus. Karena apa? Merugikan pasien, merugikan orang yang sudah tua dan anak-anak di rumah, ya di sekitar masjid, ungkapnya. Wow. Mungkin teman-teman tolong ya viralkan video ini. Please viralkan video ini supaya banyak orang yang mendengar ini. Mungkin informasi ini belum didengar oleh sebagian orang ya. Selain itu, suara keras yang bersahut-sahutan dari masjid-masjid menciptakan distorsi yang kemudian membuat bingung para jamaah di masjid-masjid maupun mereka yang beribadah di rumah-rumah. Wow, ini waras, sangat waras. Pernyataan yang sangat waras. Dan saya yakin teman-teman yang tinggal di daerah-daerah yang ya mayoritas ya banyak masjidnya, ya kadang-kadang bingung juga mau dengar yang di sana atau yang di sana. Karena kadang-kadang kan jaraknya berdekatan itu. Bayangkan kalau masing-masing masjid membesarkan volumenya, ya bingung juga mau dengar yang mana. Nah, inilah ternyata ini diperhatikan oleh menteri di Arab Saudi ya. Ya bahkan katanya ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad ya, SAW, pembatasan penggunaan speaker luar ini sesuai syariat. Nah ini ya, yang masih suka kerasin-kerasin tua masjid mungkin harus belajar ini. Ini syariat. Ya. Yang paling penting adalah sabda Nabi Muhammad SAW bahwa semua jemaah itu sedang beribadah kepada Allah SWT. Sehingga mereka tidak boleh saling menyakiti atau merugikan atau menyebabkan ketidaknyamanan satu sama lain dengan bacaan keras selama salat. Wow, inilah ya, kembali ini membantah orang-orang yang mengatakan, iyalah pentasan sejak kalian itu kepanasan dengar suara tua dari masjid. Ya karena memang setan itu suka kepanasan katanya. Jadi mereka anggap yang kepanasan itu setan ya. Itu sering sekali saya dengar ya. Ya baca dong, makanya belajar gitu loh. Ini justru ya lebih realistis apa yang dikatakan oleh menteri ini ya. Ini adalah implementasi dari prinsip fikih. Jangan merugikan orang lain dan orang lain juga tidak boleh merugikan Anda. Wow. Nah, belajar ya teman-teman, belajar. Yang terlalu fanatik, yang terlalu mabuk ya dengan doktrin atau agama, belajar. Ditegaskan, suara imam saat salat hanya perlu didengar oleh semua yang ada di dalam masjid.
Dan menurut syariat tidak perlu suara imam sampai kedengaran ke rumah-rumah tetangga masjid. Dengan demikian, speaker luar tidak diperlukan. Tidak diperlukan. Ini harus ya, karena memang kan zaman Nabi juga kan nggak ada speaker zaman dulu. Kenapa zaman dulu fine-fine aja, lalu sekarang speakernya harus digedein segede-gede mungkin, ya kan? Nah, ini teman-teman harus terbuka dengan kritik, dan ini adalah kritik dari Menteri Urusan Agama Islam di Arab Saudi. Ya, lalu kita lanjutkan. Penghinaan pada Al-Quran jika tak ada yang mendengarkan. Wow, ini dia. Selain itu, merupakan penghinaan terhadap Al-Quran ketika dibacakan dengan keras menggunakan pengeras suara eksternal, sementara tidak ada yang mendengarkan dan merenungkan ayat-ayatnya. Ya iyalah, gimana mau dengarkan kalau suaranya kegedean? Gimana mau jelas? Gimana orang mau merenungkan kalau terlalu bising? Ini suatu analisa yang sangat bagus. Surat edaran ini juga sesuai dengan fatwa almarhum ulama Syekh Muhammad bin Saleh Al-Qotaimen bahwa pengeras suara eksternal tidak boleh digunakan kecuali untuk panggilan salat, azan, dan iqomat. Ya, surat edaran tersebut juga berdasarkan fatwa anggota Majelis Ulama Senior dan anggota panitia tetap Dr. Saleh Al-Fawzan dan beberapa ulama lainnya. Ya, Haramain Syarifain mewartakan pembatasan speaker luar ini tidak berlaku untuk masjid yang jemaahnya meluber hingga luar, utamanya saat pelaksanaan salat Jumat. Juga tidak berlaku untuk dua masjid suci sekaligus masjid terbesar di dunia, Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah. Oke. Ya iyalah, kalau misalnya jumlah jemaatnya meluber sampai di luar, ya tidak mungkin speakernya kecil, ya harus dibesarkan sedikit sesuai dengan volume itu. Ya, itu saya rasa nggak ada masalah. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika ya suara toa tidak karuan, sampai ada orang yang sakit pun tidak dipedulikan, ada anak-anak bayi pun tidak dipedulikan. Lalu kalau ada yang mengkritik, ya siap-siap aja loh. Kalau bukan berhadapan dengan ya polisi, ya nyawa lu taruhan. Wow, ini fakta ya, ya, dan Anda tidak perlu lagi membantah ini, ya, karena sudah terbukti. Meliana itu kan, ya sampai wihara dibakar, rumahnya dibakar, ya bahkan dia hampir ya mati juga. Untung aja ada aparat yang cepat menolong ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita. Teman-teman yang mau bergabung, silakan ya, saya kasih linknya. Teman-teman jangan takut untuk bersuara, ya. Ini karena Indonesia ini negara kita dan kita harus benar-benar nyaman tinggal di negara ini, ya. Oke, Pak Sam, salam waras Pak Sam. Selamat siang. Selamat siang. Bisa share ayat atau saya bacakan aja, Pak? Apa? Share aja, boleh di-share. Markus 2, Pak. 23 sampai 28. Sabar. Markus 2 ayat 23 sampai 28 ya. Sabar. Ya, aku share dulu ya. Markus ayat 2. Ya, ayat 23 ya. Ya. Ya, pada suatu kali pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan?
bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar ya menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Haleluya. Silakan Pak Sam. Ya, kita garis bawahi kembali ayat 27 dan 28 Pak ya. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia dalam dia mengklaim dirinya kan sebagai anak manusia dalam huruf besar itu kan Mesias adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Nah, kalau kita baca Pak, kita di Matius 23 ayat 3 Yesus mengajar begini Pak. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Pak, garis bawah yang terakhir Pak, akal budi, berpikir dengan dampak baik. Akal budi kan seperti itu ya, berpikir berdampak akal budi ya. Itu menurut saya terjemahannya dari akal budi. Jadi berpikir lalu berdampak baik, menghasilkan baik. Nah, ketika perdagangan agama atau segala sesuatu tentang agama menjadi tidak ditempatkan secara proporsional, dilebih-lebihkan, itu membuat seakan-akan atau pengilahkan dari pernak-pernik agama tadi, Pak. Jadi substansinya sebuah agama, rohnya Pak ya, pengajarannya untuk berhasil baik. Ketika pernak-pernik seperti suara ajar itu kan pernak-pernik ya, tambah-tambahan untuk sebuah agamaan. Ditempatkan demikian sangat sakral begitu, hingga kritik itu bisa menimbulkan terancamnya seseorang yang melakukan kritik. Nah itu ketika beragama tidak menggunakan akal dan budi tadi, berpikir dan berdampak baik tadi, itu hilang Mak. Dan kita bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan Yesus itu yang mengajarkan bahwa agama itu bukan agama tetapi agama untuk kita gitu, dan kita bertuhan itu tadi akal budi, jadi menggunakan berpikir dan berdampak bagi orang lain. Jadi janganlah memiliki pernak-pernik agama itu menjadi ilah yang baru, menjadi sesuatu yang sakral baru untuk menyaingi figur yang ada di dalam agama yang sebenarnya kita agungkan seperti itu Pak. Baik, ya saya setuju dengan apa Sam ya. Beragama itu harus pakai akal budi ya, menyembah Tuhan juga harus pakai akal budi kita. Jangan sampai ya akal budi kita itu jadi tidak berguna, ya tidak bermanfaat. Ya saya rasa itu juga bukan menyembah Tuhan, karena menyembah Tuhan itu pasti akan membuat kita waras, akan membuat kita mikir gitu loh, ini benar atau tidak. Tapi kalau menyembah Tuhan justru membuat kita anti kritik ya, membuat kita semakin barbar, suka menghalalkan darah orang, mengharamkan budaya dan lain sebagainya. Ya ini ya perlu direnungkan ya. Kok saya beragama kok makin goblok ya, bukan makin pintar ya. Nah, itu dia. Ya, itu yang perlu kita renungkan ya. Makanya Yesus itu luar biasa dalam firman-Nya tadi ya, bahwa hari Sabat ya diadakan untuk manusia gitu loh. Dan bukan manusia untuk hari Sabat. Ya, ini sangat penting. Jadi anak manusia yaitu Mesias itu adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Jadi orang Kristen itu harus mengerti kita tidak hidup ya berdasarkan aturan-aturan ya atau hari-hari sakral dan sebagainya. Semua hari itu milik Tuhan dan setiap hari kita bisa beribadah. Dan hari Minggu itu adalah suatu perayaan akan kenaikan Kristus ke surga. Akan kebangkitan Kristus ke surga, kebangkitan Kristus dari kematian. Itulah yang kita rayakan, bahwa kita benar-benar menang ya, menang atas belenggu iblis, menang atas dosa ya. Kita harus hidup dalam kemenangan. Begitu ya.
Jadi terima kasih Pak Sam untuk inputnya, untuk masukannya Pak. Luar biasa. Oke, Pak Timothy, salam waras. Puji Tuhan hadir lagi hambanya di sini. Salam, Amin. salam. Puji Tuhan. Shalom, Pak Bro. Tuhan memberkati kita semua dan teman-teman semua ya yang di live chat. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Allah yang hidup. Iya Bro, jadi harapan saya memang Pak Bro, terima kasih ya sudah diangkat channel yang sangat sensitif ini. Ya, ini sangat-sangat sensitif di negara kita. Tetapi bagi saya sesama anak Tuhan, kalau Kristen dikritik tidak apa-apa. Gereja Tuhan di Indonesia itu siap dikritik. Semua. Bukan hanya sesama anak Tuhan mengkritik, tapi kita juga harus siap dikritik dari Hindu dan Buddha, dari saudara-saudara kita umat Muslim, bahkan dari orang yang ateis sekalipun. Dan saya senang kalau gereja dikritik. Dan itu menjadi batu loncatan untuk kita berkemenangan. Karena tidak ada yang sempurna. Ya, pengajarannya ya, bukan Tuhan yang dikritik. Ya, nah kembali lagi kepada topik kita yang hambanya sampaikan, ya Bro Pavel 88 ya pagi hari ini. Saya sih hanya memohon saja sebagai anak muda, generasi muda. Tolong dikecilin sedikit. Ya, yang saya minta hanya satu. Yang pagi itu, yang jam 4 subuh. Dikecilin sedikit aja. Ya, akan sedikit lebih wise kalau volumenya dikecilin sedikit. Dan menurut saya ya, mohon saya juga dikoreksi saudara-saudara umat Muslim, dengan mengecilkan sedikit, apakah makna dan manfaat dan faedah dari ibadah yang kita kasih itu menjadi berkurang? Saya tidak bisa menilai dari pengajaran saudara-saudara kita yang kita kasih umat Muslim. Dengan mengecilkan sedikit, apakah kelayakan atau kekusukan atau makna atau faedah manfaat ibadah kita yang mulia yang subuh itu apakah berkurang? Mohon dijawab, saya tidak bisa menjawab. Ya. Nah, yang kedua adalah saya mohon maaf, ini juga mohon dikoreksi. Saya juga waktu beli rumah ya. Pertama saya lihat, ya mohon maaf, jangan terlalu dekat masjid. Itu dulu syarat pertama saya beli rumah sendiri. Karena saya mengetahui volumenya yang terlalu besar. Itu syarat pertama, jangan terlalu dekat. Dan saya lihat toanya itu yang menghadap, kalau nggak salah berapa ya, toa yang paling atas itu bisa 3 toanya itu ya. Dan saya lihat perumahan yang saya beli itu di titik mana, karena sepanjang umur kita akan hidup di situ. Betul, betul. Sepanjang hidup loh, bukan 1-2 hari atau 1 tahun. Ya, barangkali kalau uang kita banyak bisa pindah rumah. Ya, apakah itu salah? Ya, tidak salah menurut saya. Betul. Ya, itu iman kita ya, dan saudara-saudara kita juga harus mengerti dan memahami itu. Itulah maksudnya, itu adalah saya mengatakan itu bukan berarti tidak baik kalau dekat. Baik. Ya, tapi kan ada yang harus risk manajemen yang kita terima sepanjang hidup kita. Apakah baik mendengarkan? Baik. Tidak masalah buat saya. Tetapi sebagai generasi muda, seperti tadi disampaikan dalam literal yang disampaikan news yang dari Arab Saudi yang memang kiblatnya di sana, yang menjadi pusat, menjadi komando, menjadi head office seluruh sentral keislaman di Arab Saudi. Itu juga mengatur tata atau pola kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, itu pusatnya loh. Seluruh kiblat ada di sana. Tapi mereka mengatur sedemikian rupa. Dan saya rasa itu sangat bagus sekali. Karena itu tidak mengurangi nilai amal
kemuliaan kita di hadapan Tuhan, dan juga sebalik tidak mengurangi manfaat, ya, tidak mengurangi pahala yang kita sampaikan, ketundukan dan kepatuhan kita ketika kita berdoa dan sholat itu. Itu yang diterapkan oleh di Arab Saudi. Dan itu sangat bagus. Saya berharap Bapak yang terkasih, ya, Bapak Yusuf Kalla sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia memberikan pondasi yang kuat ini supaya saudara-saudara kita umat Islam yang lain yang sangat menentang, ya, itu bisa memahami. Saya katakan tadi, dikurangin, mohon sedikit. Itu saja, dikurangin. Ya, bukan tidak ya. Karena negeri ini juga dibangun oleh saudara-saudara kita umat Muslim. Dan yang lain, Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, Katolik. Kita harus menghormati dan menghargai itu. Bagaimana lahirnya negeri ini, kita berandil besar. Dan gereja juga bisa dikoreksi. Bisa, hari Minggu misalnya atau apa. Atau gereja-gereja karismatik Pentakosta, kalau misalnya hari Minggu ibadah 3 kali sehari, terlalu kencang musiknya, misalnya ada gereja di perumahan, boleh, bisa. Dan gereja saya siap mematuhi itu. Ya, contoh misalnya, kan sekarang kan gereja itu sudah ditutup jendelanya begitu stabil, jadi suaranya hanya di dalam. Itu gereja, jadi sudah ber-AC semua. Jadi suara atau noise yang dikeluarkan, misalnya ada gereja di perumahan, itu sangat-sangat baik dan tidak mengganggu yang lain juga. Karena kita juga menjadi berkat, ya, di mana kita berada, tidak menjadi batu sandungan. Itu yang saya sampaikan, Bro Papen 88, kita dipersatukan dengan kesatuan dan kesehatian dan keberagaman negeri ini. Kita saling menghormati satu sama yang lain. Terima kasih, Bro. Lanjut, Tuhan Yesus memberkati hambanya. Shalom. Iya, Pak Timothy. Ya, mungkin kita akan bahas lebih dalam, Pak, sebelum ke Pak Sutuwijoyo. Tadi kan kalau di Arab itu kan Menteri Urusan Agamanya memang yang turun tangan langsung. Bahkan membuat surat edaran. Itu surat edarannya itu per tanggal 20 kalau saya nggak salah tadi. Ya, per tanggal 22 surat edarannya. Jadi per tanggal 22 itu tidak boleh lagi ada speaker masjid yang kekencangan. Speaker luar ya. Jadi memang hanya khusus untuk azan boleh untuk didengar di luar. Tapi kalau semacam khotbah dan lain sebagainya itu justru hanya fokus di dalam ruangan atau jemaah yang ada saja. Apakah perlu menurut Pak Timothy? Karena ini kan Indonesia ini kan sudah sering bermasalah tentang ini gitu. Ada yang mengkritik lalu dipersekusi, ya kan? Bahkan baru-baru ini saja ada yang mengkritik yang saya sampaikan tadi, ya justru dia harus minta maaf karena mengkritik suara toa yang kekencangan itu. Apakah perlu misalnya pemerintah mengambil tindakan yang tegas begitu supaya setiap masjid yang misalnya toanya kekencangan, ya, bukan tidak boleh ya, tapi yang kekencangan yang mengganggu lingkungan misalnya, ya mungkin harus ditindak atau ditegur begitu loh. Karena memang kan ya sebenarnya gini Pak, banyak orang yang pengen bersuara Pak sebenarnya ini, tapi takut Pak. Karena fakta-fakta di lapangan, ada yang bersuara ya selalu persekusi, bahkan rumahnya dibakar, bahkan dipenjara, disebut penistaan agama lah. Apakah perlu misalnya Dewan Masjid tidak sanggup, ya kan? Ya buktinya kan memang nggak ada, cuman ngomong-ngomong doang, tapi nggak ada actionnya begitu. Apakah perlu Menteri Agama dalam hal ini membuat suatu keputusan yang memang harus dilakukan oleh setiap rumah ibadah, mau masjid kah, mau wihara kah, mau gereja kah, tidak boleh membuat speaker yang sampai mengganggu tetangga atau lingkungan begitu. Kira-kira gimana Pak Timothy? Apakah perlu kira-kira begitu? Ya, benar, saya setuju sekali ya, Bro Papen 88. Histori negara kita yang sangat beraneka ragam, pemahamannya juga sangat beraneka ragam, dan tingkat pendidikan yang sangat beraneka ragam. Pasti, apalagi hal yang sensitif ini disampaikan seperti itu, dibuat surat edaran. Nah, sekarang saya bertanya balik gitu ya. Kalau misalnya semua saudara-saudaraku umat muslim yang terkasih, yang terhormat ya, mendengarkan itu, mereka bangga.
Dan itu harus kita yakini, justru malah kurang kencang kalau bisa, kalau gitu ya. Tetapi juga kita hidup beraneka ragam di lingkungan perumahan, RT, RW, ya gitu ya. Ada orang sedikit apa namanya, dalam tanda kutip bukan jadi terganggu, enggak, tetapi dalam tanda kutip kalau bisa, itu kan if nih yang memohon dikurangin. Karena contoh misalnya di rumah kan banyak bayi, orang tua, gitu ya. Dan jujur, ya banyak orang yang mengatakan sedikit agak mengganggu, gitu loh. Ya, apalagi yang subuh itu. Banyak orang tidur jam 12, jam 1 karena kerja shift 2, shift 3, kerja dari pabrik, dari manufacturing, dari mana mereka baru bisa tidur jam 4 atau jam 2 subuh. Ya, tiba-tiba seperti itu, ya sedikit agak ini memang noise-nya tadi yang terlalu kencang. Ya, nah sekarang tinggal kita meminta, ya, memohon ya, kalau bisa dikurangi sedikit. Tidak mengurangi rasa kekusukan makna dari ibadah sholat itu menurut saya kalau dikurangkan sedikit volumenya. Karena jujur memang, apalagi yang subuh itu, jujur, aduh kencang sekali memang. Ya jadi akan jauh lebih bijaksana kalau negara kita ini mengikuti aturan Arab Saudi. Tidak salah kan? Orang yang memang lahir di sana saja semua kiblatnya itu toh ada seperti itu dan mereka bisa menerima. Berarti tidak salah menurut saya. Nah sekarang kalau di Indonesia ini tinggal dewasakah iman kita bisa menerima itu? Tinggal itu masalahnya. Pasti ada yang pro dan kontra. Ya kan? Bisakah kita menerima sedikit dan menurunkan egoisme kita itu di dalam ibadah kita? Dan saya rasa juga Tuhan senang. Karena Tuhan itu tidak bisa menjadi batu sandungan. Ya, saya pikir juga gereja juga sama dan yang lain-lain. Apalagi saya ke Kristen, saya katakan tadi, gereja itu siap dikoreksi. Ya, tata cara ibadahnya ya, maksud saya apakah ada salah, ada mengganggu, ada stigma negatif atau apa. Itu harus. Tidak apa-apa. Buat saya tidak apa-apa. Jangan sensitif. Sensitif itu mengatakan itu ketidakdewasaan iman kita. Maka saya katakan tadi, ada banyak sekali memang ketika ada mengoreksi seperti ini yang kejadian, kalau tidak salah di Tangerang, di Gading Serpong itu, ya, kalau saya tidak salah minggu lalu itu menjadi sampai langsung cepat sekali informasinya. Dan yang menjadi kendala adalah orang yang menyampaikan itu menjadi bisa tersangka, dipersekusi, dibakar, didatangin semuanya. Aduh, itu tuh sungguh-sungguh sangat brutal menurut saya. Dan keamanan juga bisa lepas gitu ya. Orang juga tidak akan berani kalau misalnya sampai misalnya membahayakan nyawa dan jiwanya. Nah sekarang kita diminta, dewasakah ketika kita dikoreksi dan menerima perbedaan itu? Itu sih dari saya, Pak Bro. Baik. Terima kasih ya, harus dewasa, jangan cengengesan ya. Kalau kita tersinggung ya menunjukkan bahwa memang tidak dewasa atau biasanya itu semacam itu Bang, semacam luka. Orang luka itu Pak, itu kalau luka lalu diobati ya, karena saya juga apa namanya, kalau diobati itu biasa sakit Pak, ya kan. Ada yang sakit lalu marah, ada yang sakit tetapi dia tahan karena lewat apa namanya mengobati itulah saya akan sembuh gitu. Nah, ini yang perlu. Ada yang sakit lalu marah-marah. Kenapa kamu tidak tahu kerja ya? Ya kan? Justru yang dimarahin dokternya atau perawatnya. Tapi kalau orang yang waras ya dia akan tahan. Walaupun sakit dia akan tahan. Akhirnya karena dia mau diobati akhirnya dia sembuh. Ya, jadi itulah ya. Kadang-kadang ada yang salah dengan kita kalau kita tidak mau dikoreksi begitu. Ya. Oke, terima kasih. Silakan Pak Suto Wijoyo. Salam. Halo, berkah dalam, salam waras, warak, sehat walafiat. Silakan Pak. Soal speaker ini memang apa ya, masalah klasik ini. Dan kesalahannya kita juga dari awal-awal tidak pernah menyampaikan sesuatu masukan ke saudara-saudara kita itu. Sekarang udah mengakar, jadi
sudah istilahnya sudah menjadi karakter. Karakter itu tidak bisa kita koreksi dengan sekonyong-konyong. Jadi kita ya, karena kita ada ajaran kasih, saya akan membagi pengalaman saya lah. Saya pernah ada rumah satu di Jogja waktu saya masih di Balikpapan. Suaranya kurang kencang, Pak. Waktu saya masih di Balikpapan, saya beli rumah di Jogja, di Jalan Kaliurang. Itu pas Hook, tapi dari Hook itu masih ada sisa tanahnya sekitar ya 200 sampai 300-an meter lah itu. Begitu saya pensiun, saya mau nempatin rumah, berdempetan itu sama rumah saya dibuat masjid. Saya mau protes bagaimana? Memang sih rumahnya duluan saya, tapi nempatinya duluan masjid. Saya mau protes sama developer, nanti malah jadi ribut. Akhirnya saya pakai jalan kasih aja saya. Jadi begitu ada orang kerja bakti, anak saya yang pertama waktu itu masih SMA kelas 3 kalau salah. Mas, ada orang kerja bakti di masjid itu. Terus ada apa, Pak? Minta sama mama, anulah, es batu di kulkas ada enggak? Kalau ada, beli sirup ke toko depan situ, Bapak kasih duitnya. Begitu, Pak, ya. Jadi beli sirup 1 botol, bawa batu es, 3 biji, anak saya antarkan ke pas kerja bakti itu. Senang dia, Pak. Sekali, 2 kali saya layanin gitu aja terus. Akhirnya dari pihak pengurus masjidnya itu yang mengerti, karena tahu kalau saya orang Katolik, tapi peduli sama dia. Dari pihak pengurus masjid kayaknya lapor sama developernya supaya saya dipindah dan dibuatkan rumah yang baru. Tapi saya tidak minta sama sekali. Tapi karena saya melayanin gitu, saya dipindah, jaraknya ya sekitar 50-an meter dari masjid itu. Begitu saya di rumah baru itu, saya merasa kehilangan malahan. Seharusnya tiap 3:30 pagi saya bisa bangun, begitu agak jauh, saya bangunnya agak lambat terus. Padahal ada keuntungannya kita. 3:30 pagi itu dia sholat, saya bisa baca Alkitab, saya bisa ngajarin anak-anak. Nah ini jalan yang ya, mungkin juga sulit orang-orang kita mengerjakan ini, tapi kita perlu berlatih. Setiap kita ada ujian, kita dituntut akal budi kita untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Yang terbaik loh ya, bukan yang baik. Jadi kita ya kita begini hidup. Pak. Ya, saya bisa pahami ya dalam posisi Bapak mungkin ya yang bisa menerima karena mungkin keadaan fit, sehat-sehat, ya kan, nggak ada anak bayi dan lain sebagainya. Bahkan bagaimana dengan orang yang sudah sakit, yang sudah tua, pengen tidur nyaman, ya kan? Maksudnya begini, memang kadang-kadang ada yang nyaman, ada juga yang tidak nyaman. Nah, makanya pemerintah Arab Saudi secara tegas memutuskan, ya, karena dia melihat fakta-fakta itu, kasihan. Makanya dia beralasan bahwa kasihan ada orang yang sakit, orang yang punya anak-anak kecil, ya mereka pasti akan terganggu jikalau bunyinya kekencangan. Makanya dia katakan untuk khotbah ya atau untuk kegiatan dalam masjid volumenya cukup di dalam. Mungkin kalau untuk azan bolehlah begitu kan. Makanya mungkin kita harus melihat secara luas Pak. Karena kalau kita melihat kepada diri kita sendiri saja, ya masing-masing orang kan punya pandangan berbeda-beda Pak. Gitu. Gimana kira-kira itu Pak? Betul, ya, betul. Tapi kita juga harus saling sambung. Saya kebetulan juga pengurusnya masjid juga mengerti juga. Pengurus masjidnya juga mengerti. Tapi kan orang Indonesia kan macam-macam Pak. Kadang kita juga baikin pun juga pernah saya di perumahan waktu saya kerja itu juga saya memang sering saya minta itu di dekat masjid kalau dapat perumahan itu pindah rumah itu dapat minta yang punya masjid. Tapi kebetulan juga
pengurus masjidnya itu mengerti juga. Jadi kita juga saling sambut. Nah, kita kan harus ada hikmah. Misalnya kita sakit, ya kita waktu kita memberi sesuatu, kita cerita-cerita ya, tapi kita tidak usah meminta. Kalau kita meminta sama dia, Pak, karena dia udah karakter begitu, Pak, susah. Tapi kalau datang dari dirinya sendiri, itu memang dia tulus, kita juga tulus. Nah, itu dia. Maksudnya gini, ya. Di masing-masing daerah kan masing-masing kasusnya berbeda. Iya. Kan? Mungkin di tempatnya Bapak ya, memang orang-orangnya moderat, orang-orangnya bagus. Ya, kalau di daerah seperti yang sampai wihara dibakar, ya rumah dibakar sampai dipenjarain, ya itu, mungkin juga repot juga, Pak. Iya, repot juga, Pak. Mungkin juga tidak ada saling sambut untuk saling mematakan kasihnya, tidak saling sambut, mungkin sepihak. Itu kan bukan kita, tapi kan ada yang tipe-tipe orang yang ekstrim, Pak. Nah, kalau tipe-tipe yang moderat itu masih bisa diajak kompromi, Pak. Tapi kalau tipe-tipe yang ekstrim, makanya ini perlu ada menurut saya aturan yang jelas. Saya juga pernah jalan antara Pantura, saya dari antara Cirebon mau ke Jakarta. Waknya itu keras banget. Akhirnya saya sama driver, ayo Pak Masikin, mundur dulu kita tengok ke masjid. Saya turun, saya tengok ke masjid. Jadi tipnya disetel, orangnya tidur. Nah, yang ini ada, yang begini juga ada. Yang begini inilah harus kita kasih pengabaran. Pak, suaranya hilang-hilang, Pak. Kurang kencang suaranya, tidak kedengaran apa yang Bapak bicara itu. Mungkin sinyal kali ya. Jadi, suaranya hilang-hilang, Pak. Saya ada pengalaman antara Pantura dari Cirebon sampai ke Jakarta itu, ada salah satu masjid di pinggir jalan raya, ada yang nyodorkan apa itu ya, yang kayak tangguh untuk minta sumbangan itu, suara tuanya itu keras banget. Nah, saya turun, ngomong sama driver, mundur dulu Pak Tas, ayo kita tengok dulu ke masjid itu ada orangnya enggak. Ternyata ada orangnya tidur, Pak. Nah, yang begini ini kan perlu apa ya? Kalau kita tegur, saya bangunin, mungkin dia akan marah. Ya saya langsung pergi aja, tapi saya ngasih tahu sama drivernya, orang Muslim, Pak, ya gitu. Gimana hukumnya? Sudah Pak, memang orang kita itu. Iya Pak, sabar Pak Sutwejoyo. Halo Pak, suara Bapak tidak kedengaran, mungkin perbaiki dulu jaringannya Pak, baru nanti soalnya Bapak bicara tidak kedengaran. Nanti kita pilih dulu Pak ya. Oke, kita ke Pak Edis TV dulu. Ya. Oke, silakan Pak Edis TV. Salam, selamat siang Bang Pavel 88. Salam, selamat siang. Iya, jadi sebenarnya masalah masjid ini ya, ini sudah waktunya memang ya kalau perlu nggak usah pakai toa. Karena apa? Karena dari berbagai pihak ya, ini saya bisa mengajukan berbagai macam pertanyaan yang sebenarnya tidak mungkin bisa dijawab oleh seorang Muslim, Pak Pavel. Ya. Jadi sebenarnya ada Pak Pavel satu hadis yang mengatakan begini: barang siapa yang mengikuti satu kaum, maka dia itu termasuk di antaranya. Kira-kira bunyinya seperti itu. Artinya, menurut hadis itu ya, barang siapa yang ikut-ikut seperti misalnya orang Kristen, dia itu udah termasuk seperti orang Kristen. Nah, yang menjadi pertanyaan begini, apakah menggunakan toa begitu dalam ibadah? Ini kan juga bagian ibadah, ini memanggil orang sholat ataupun apapun. Ini merupakan budaya Islam. Ini menjadi satu pertanyaan, ya kan? Karena ada hadis yang mengatakan barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk bagiannya. Nah, apakah di zaman Muhammad dulu orang-orang yang baik itu melakukan panggilan azan maupun menyetel tip di dalam masjid seperti itu ya, tilawat Quran gitu ya, apakah dulu ada? Jawabannya pasti nggak ada gitu. Itu yang pertama. Kemudian masalah ini ya, karena di masjid ini ada dua macam Pak Pavel. Pertama itu masalah azan, kedua orang nyetel musik-musik seperti itu ya. Kadang dia nyetel musik lagu-lagu ya, lagu-lagu Islami seperti itu, kadang yang lain-lain sebagainya. Nah, ini padahal di dalam Islam sebenarnya musik itu haram hukumnya.
Ya, ini para ulama-ulama yang menurut saya ngerti tentang Islam ya, menurut versi mereka ini, itu musik itu haram. Nah, bagaimana memutar musik di masjid sekalipun itu lagu-lagu Islami? Nah, ini juga pertanyaan yang kedua. Terus mengenai azan Pak Papel, saya minta tolong dibukakan dulu Pak Papel ayatnya Al-Qur'an ya. Saya tunjuk dulu masalah azan ini ya. Di dalam surat Al-Jin ayat 18, Pak Pavel, tolong ditampilkan ayatnya Pak Pavel. Al-Jin berapa? Surat Al-Jin ayat ke-18. Ya. Loading. Ya. Nah ini kan. Jadi di dalam surat Al-Jin ayat 18 itu, di situ ada kata-kata begini Pak Pavel ya. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, maka janganlah kamu, ini terjemahannya salah ini Pak Pavel. Di situ bukan berjembah itu aslinya. Ya, itu aslinya itu menyeru, ya, menyeru, memanggil, ya. Ya, kata yang paling tepat dalam bahasa Indonesia itu menyeru, ya, menyerukan. Menyerukan apapun di dalamnya selain Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan waktu ketika orang azan ya, azan itu kan ada kalimat syahadatnya juga Pak Pavel, ya. Jadi di dalam azan itu disebutkan juga nama Muhammad. Nah, yang menjadi pertanyaan, menurut surat Al-Jin itu jangan kalian seru nama selain Allah, tapi di dalam azan itu ada penyeruan terhadap nama lain selain Allah, yaitu Muhammad. Ini juga menjadi pertanyaan begitu. Betul, ya kan? betul. Menjadi pertanyaan. Nah, tapi intinya Pak Pavel, ada beberapa hadis ya. Ada hadis yang mengatakan begini, meriwayatkan ya. Suatu kali Muhammad itu mendengar begitu, ada orang sedang membacakan Al-Qur'an. Kemudian Muhammad itu membuka tirai begitu ya. Dia membuka tirai terus mengatakan kepada kepada orang yang terdengar suaranya ketika Muhammad sedang di rumahnya ini ya. Muhammad tuh bilang begini Pak Pavel ya, di dalam hadisnya itu ada hadisnya. Jadi Muhammad mengatakan membaca Al-Qur'an itu seolah-olah berdialog begitu dengan Tuhan kalian. Maka janganlah sebagian dari kalian mengganggu sebagian yang lain, dan jangan pula ya kalian itu mengeraskan suara terhadap yang lain, karena membaca Al-Qur'an itu seperti berbicara kepada Tuhannya begitu. Itu ada riwayat yang mengatakan begitu. Jadi sebenarnya itu ada larangan begitu Pak Pavel untuk membacakan ayat Al-Qur'an itu dengan keras-keras, karena akan mengganggu, apalagi pakai toa gitu loh. Ini sangat mengganggu gitu loh. Apalagi seperti yang diceritakan Bapak tadi, seringkali itu cuma sekedar kaset itu loh, kaset diputar. Ini kan memang mengganggu ini. Ini kalau ada undang-undang tentang polusi suara, ini seharusnya udah bisa dimasukkan karena mengganggu gitu loh, mengganggu kenyamanan. Menurut saya memang mengganggu. Kalau apalagi toa itu corongnya itu mengarah ke pemukiman penduduk. Ini yang paling parah Pak Pavel. Saya pernah tinggal di dekat masjid, dan memang ya apalagi kalau pas ini ya, kalau pas puasa-puasa begitu, waduh udah nggak bisa lagi ya. Itu mau jam-jam mau buka puasa itu dari mulai jam 4 itu musik non-stop itu Pak Pavel. Ya, jadi memang padahal ya dipertanyakan sebenarnya boleh nggak sih musik dalam Islam itu? Boleh nggak sih pakai pengeras suara? Ada nggak dalilnya gitu? Apa itu bidah atau bukan gitu? Itu. Ya kalau ada muslim yang jawab lebih enak Pak. Itu aja Pak Pavel dari saya. Makasih Pak Pavel. Oh, rupanya Pak Edi TV ini tahu banyak juga ya tentang ajaran-ajaran seberang ya? Ya, sedikit banyak saya pelajari Pak Pavel. Baik. Terima kasih Pak Edi untuk pencerahannya ya. Makasih Pak Pavel ya. Mudah-mudahan lah ya pemerintah kita itu bisa meniru apa yang dilakukan oleh kementerian ya yang ada di Arab Saudi ya. Ini ya, alasan Arab Saudi batasi speaker luar masjid, ganggu pasien, dan justru sebenarnya sesuai dengan syariat katanya. Ya, jadi ini surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Urusan ya
urusan Islam dan dakwah Arab Saudi. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa didengar dan bisa menjadi ya pelajaran juga lah ya buat kita sebagai warga Indonesia ya. Oke, silakan No Religion. Halo bro. Ya, halo. Halo, silakan. Ini kalau menurut saya ya, mereka itu adalah orang-orang yang lawas ya, edisi lawas, yang masih mempertahankan hal-hal seperti itu, edisi lawas. Orang-orang tua atau orang-orang kolot gitu, yang telat sudah tidak memiliki stok mental untuk melihat kenyataan bahwa yang mereka usung adalah nilai-nilai yang tidak pantas untuk dibela gitu. Itu yang pertama, itu faktor yang pertama, mereka hanya edisi orang lawas, yang edisi lampau lah ibarat kata gitu, orang-orang udah tua. Terus kalaupun mereka ada anak-anak muda, ya itu memang karena mereka kebetulan saja, kan ada beberapa faktor orang mempertahankan ideologi tersebut. Pertama karena mereka tidak tahu, kedua karena mereka stok mentalnya sudah habis gitu. Mereka sudah selama ini saya menghafal Quran, sudah selama ini saya mengajari Quran, atau mereka dapat uang dari situ gitu. Nah, bagaimana mungkin saya harus meninggalkan hal ini gitu. Nah, itu saya kategorikan dalam kategori yang sudah kehabisan mental gitu. Mentalnya stoknya sudah habis lah, ibarat kata sudah tidak bisa menerima kenyataan gitu. Itu orang-orang lampau. Lalu ada lagi yang anak muda, karena memang mereka tidak punya waktu gitu, tidak punya waktu untuk melihat kenyataan yang ada, melihat teknologi, melihat jendela dunia, melihat informasi gitu. Andai kata saya tidak memiliki waktu pun, mungkin saya juga akan masih dalam posisi seperti mereka gitu. Kebetulan saja waktu saya merajai waktu, dan lalu saya memiliki fasilitas yang memadai juga untuk melihat kenyataan apakah pantas ideologi ini dipertahankan gitu, apakah pantas ideologi ini kita bela gitu. Kan ada dua faktor itu, pertama waktu, lalu fasilitas gitu. Ada yang punya fasilitas, internet ada, komputer ada, bahasa Inggris memadai, tapi waktu tidak memadai, mereka orang sibuk, mereka orang apa. Jadi mereka tidak sempat untuk melihat informasi, mereka yang sehari-harinya di jalan, mereka yang hidupnya mungkin kalau nggak ngojek nggak dapat uang. Ini mohon maaf, bukannya kita merendahkan gitu kan, tapi memang kenyataannya kita juga ada banyak bagian sosial yang tidak semuanya kaya dan dapat merajai waktu gitu. Sebenarnya faktor itu aja sih, pertama dari waktu, dan mereka tidak punya fasilitas yang memadai. Ada faktor itu. Lalu ada faktor mental. Ada yang waktunya mereka punya, fasilitasnya mereka ada, kemampuan knowledge-nya untuk mempelajari itu juga mereka punya, tapi mentalnya mereka sudah habis karena kebetulan mereka memang dapat uang dari sana, atau kebetulan mereka sudah sangat lama sekali memperjuangkan hal itu. Mungkin dia sudah puluhan tahun jadi kiai atau ustadz atau syekh gitu. Lalu meskipun mereka sudah melihat kenyataannya, wah ternyata seperti ini ideologi yang saya bela gitu. Tapi mau bagaimana lagi? Saya sudah terlalu lama untuk memperjuangkan ini gitu kan. Mungkin kita harus menyelami kejiwaan mereka gitu. Menjadi seperti mereka, seperti apa sih sebenarnya gitu. Apa alasan mereka mempertahankan hal ini gitu. Terus terang saja di Arab kita tidak bisa membandingkan Arab dengan negara ini, karena untuk memperdaya Arab dengan literasi Arabik itu lebih sulit daripada untuk memperdayai negara kita, karena literasi kita berbeda. Literasi kita sudah jelas bahasanya Indonesia, sedangkan Arab dengan literasi Arabiknya itu lebih sulit untuk memperdayai mereka. Maka demografi di sana tidak lebih banyak dibandingkan demografi di sini di Indonesia ini orang muslimnya gitu. Karena untuk memperdayai mereka, karena itu isinya orang-orang yang terpedaya saja, yang masih mempertahankan ideologi itu hanya orang-orang yang terpedaya saja gitu.
menurut saya seperti itu, orang-orang yang terpedaya ketika mereka mampu untuk menelaah begitu spesifik, mereka tidak akan mungkin terperangkap gitu, terperangkap dalam pembelajaran literasi Arabik tersebut gitu. Dan sekarang belakangan ini Arab lagi bingung nih, kalau mau tahu aja, ini Arab lagi bingung. Siapa pangerannya tuh diwawancarain kemarin, dan mereka si pangerannya itu bilang bahwa kita akan meninggalkan semua pokoknya dia akan kembali ke Al-Quran lalu meninggalkan hadis-hadis gitu. Jadi dia tidak akan mempercayai hadis-hadis gitu. Dia akan meninggalkan hadis karena negara kita dibangun atas dasar Al-Quran bukan hadis gitu. Sedangkan Al-Quran itu sendiri itu tercipta dari para penulis hadis gitu. Nggak kalah mudanya tuh si Al-Quran sama si penulis hadis gitu. Jadi si Al-Quran ini kan dianggap ya ajarannya Muhammad di 7 Masehi gitu. Padahal ini Quran paling banter itu di era 800 sampai 900-an Masehi gitu. 800 900-an setelah Masehi gitu, bukan di 700 atau di 7 Masehi, bukan di situ. Dia tuh diciptakan, yang membuat Al-Quran itu sendiri itu berangsur-angsur gitu, dan itu penulis-penulisnya itu juga para penulis-penulis tafsir gitu. Dan sekalipun kita menganggap bahwa it's okay, kita anggap saja, wah ini Quran dari 7 Masehi, it's okay, kita meyakini hal itu sementara waktu gitu. Kita gunakan perandaian seperti itu. It's okay, 7 Masehi. Tapi lihat dong isi Al-Quran itu. Apakah pantas untuk dipertahankan? Apakah pantas untuk dijadikan sebuah landasan bernegara? Maksud saya di Arab sendiri ya. Apakah pantas ini untuk diterapkan? Karena dia mau merujuk semua landasan negaranya mau merujuk kepada Quran gitu, untuk syariahnya, untuk apanya itu dia mau merujuk kepada Quran. Dia nggak mau pakai ke hadis-hadis lah, ke tafsir segala macam. Dia mau merujuk kepada Quran aja gitu. Nah itu lihat aja isi di dalam Quran itu, apakah pantas itu? Ada yang mencuri harus dipotong tangannya, ada yang membuat kerusakan atau mencuri atau anarkis segala macam itu harus dipotong tangannya. Ketika orang melakukan kesalahan, katakanlah mencuri, padahal kesalahan itu saja bisa diselenggarakan dalam rangka jebakan gitu. Jadi misalnya saya menjebak Anda sebagai pelaku pencuri, kan itu bisa saja itu kerap terjadi gitu. Kasus-kasus jebakan itu kerap terjadi. Jadi bagaimana bisa orang dipotong tangannya karena dia hanya mencuri gitu. Lalu bagaimana dia untuk membuat kebaikan yang selanjutnya, di hari-hari selanjutnya ketika tangannya sudah dipotong? Bagaimana ketika misalnya katakanlah sekarang saya mencuri gitu, lalu tangan saya dipotong, bagaimana saya mau membuat kebaikan di hari selanjutnya setelah tangan saya dipotong? Saya tidak bisa membantu orang. Wah, bagaimana gue mau membantu orang, misalnya orang terjatuh, tangan gue udah dipotong gara-gara gue kemarin mencuri gitu misalnya. Itu kan bagaimana? Itu kan nggak bisa gitu. Nah itu baru sebuah contoh kecil. Ada lagi di sana yang perangilah orang-orang yang tidak meyakini Tuhan dan hari akhir gitu. Nah itu hal-hal itu dibaca sama negara Barat, itu dibaca semua, Eropa Barat segala sebagainya itu dibaca. Bagaimana Arab mau menerapkan hal seperti ini? Berarti mereka mau berperang dengan kita. Nah mereka sedang ada dalam dilema itu. Jadi ada potensi kemungkinan besar mereka akan meninggalkan hal tersebut atau entah bagaimana ya, karena nggak mungkin di suatu hari nanti gitu kita membicarakan sesuatu yang akan datang, yang jauh akan datang nanti gitu. Nggak mungkin hal-hal seperti ini dipertahankan terus gitu. Sedangkan dia sejujurnya dia sudah dapat hidup atau menjalankan negaranya tanpa berdagang agama atau tanpa meninggikan agama, apalagi agamanya nilainya seperti ini gitu. Seperti yang sudah selama ini kita lihat gitu. Sebenarnya masih banyak lagi yang akan saya bahas sampai ke Palestina atau sampai ke Yerusalem, tapi sebaiknya
Untuk bersatu. gantian yang lain dulu. Oke, Oke. Terima kasih Norwegian ya. Ya, silakan Angel. Angel. Sorry, Angel. Ya. Jawa Yes, Timur. Angel. Ya. Salam Pak Salam, Pavel salam. 88. Salam waras ya. Salam waras. Ya. Menurut saya ya, ini memang suara tua ini, aduh, capek deh, sangat mengganggu. Iya, karena memang suaranya itu menusuk sampai ke segala arah. Apalagi pas kita di warung ya, lagi ngobrol penting, tiba-tiba bunyi suara itu, aduh, sakitnya minta ampun Pak, rasanya. Pas ada kita urusan penting, ini kemudian apalagi pas kita nelpon, datang suara itu, aduh, sakitnya minta ampun. Sampai kita pun ngomong jadi celat. Saking dongkolnya, kita itu bicara jadi celat. Nah, orang sehat aja jadi sakit. Apalagi orang sakit seperti yang di Arab itu. Kan saya rasa pemerintah harus atur lah ini. Janganlah, apalagi jarak-jarak rumah-rumah ibadah ini kan sangat rapat ya. 100 meter, 200 meter. Ya pemerintah tolonglah supaya diatur lah bagaimana cara supaya orang bisa beribadah, bisa saling menghormati. Negara kita ini kan negara bersama-sama, bukan negara satu agama saja. Semua orang bergabung di sini, ingin mencari hidup, ingin cari makan, ingin berbisnis. Tapi ya pemerintah berilah bagaimana caranya paling tidak masyarakat itu nyaman untuk cari makan. Begitu loh. Ya semua sih kita arahkan tentunya pasti kepada pemerintah. Karena mereka lah yang menyelenggarakan peraturan-peraturan, karena mereka lah yang menyelenggarakan kehidupan, hukum, kehidupan dan aturan di bumi Indonesia. Itu aja Pak Pavel 88. Terima kasih. Baik ya, jadi harapannya supaya bisa lah ya meniru kebijakan di Arab, terlebih khusus ya terkait toa masjid ya, supaya speaker eksternal itu nggak usah lah besarin gitu kan, cukuplah ya untuk speaker internal di dalam masjid ya, apalagi di saat khutbah, mungkin di saat azan bolehlah, tapi jangan kekencangan juga. Ini kadang-kadang kan waktu khutbah juga ya suaranya kemana-mana itu sampai orang nggak tahu mau dengar yang mana ya kan ya. Berharaplah ini pemerintah bisa melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah Arab ini, oleh menteri di Arab ini, supaya bisalah ditiru. Bahkan Pak Menteri itu mengatakan bahwa siapa yang tidak mengikuti instruksi ini ya itu akan kena hukuman. Wow, itu jadi tegas gitu loh. Jadi buat aturan, ada juga hukumannya bagi yang tidak mau ikut. Nah, berharap ya begitu Pak ya. Iya, betul Pak. Terima kasih. Silakan Pak Pius Baka. Halo Pak Pius Baka, buka mic-nya Pak. Oke, salam, selamat pagi Pak Pavel. Pagi. Nah, teman-teman, salam. Ya, salam. saya mau sharing aja. Saya ini tinggal di saya kemarin itu kan jaga lebaran ya saat sholat Id ya. Nah, ada teman saya itu. Ada teman saya, dia juga Muslim. Nah, kebetulan dia nggak mau ikut sholat tuh. Nah, dia ngomong sama saya ya tentang toa juga tuh. Kebetulan anaknya kan lagi nggak enak badan tuh. Dia bingung. Soalnya dalam tiap RT itu ada satu-satu itu rumah ibadah itu. Sharing sama saya, dia bilang aduh kasihan juga nih. Anak saya lagi nggak enak badan, terus bunyi kencang. Itu dia sharing sama saya. Saya bilang ya mau gimana lagi ya memang begitu, mau gimana lagi. Saya bilang coba ngomong aja ke pengurus gitu. Dia bilangnya susah Pak, saya juga sama-sama tapi susah bilangin. Nah, mau gimana lagi gitu. Sharing dia aja, memang dia nggak suka Pak dengan suara-suara yang keras kayak gitu. Kenapa? Ada yang pulang shift 3, ada yang lagi sakit, tiba-tiba kencang jam 3, jam 4 udah. Jam 3, setengah 4 itu kan udah mulai suara kencang tuh. Selagi belum itu kan udah diputarin musik-musik duluan itu kan.
Jadi sharing kayak gitu sama saya. Dia bilang gimana ya negara ini ya. Saya juga malu katanya. Selagipun saya juga saya sama yakin sama mereka ini. Tapi saya malu. Nah, mereka nggak pernah memikirkan anak yang baru lahir, orang yang sakit gitu. Nggak pernah pikir seperti itu. Oh. Gini Pak, yang saya dapat sharing itu dari teman saya yang satu keyakinan sama mereka itu Pak. Gitu. Wow. Nah, iya itu Pak. Wow, ini semoga ya didengarkan oleh pihak-pihak yang mungkin bertugas untuk speaker ya, untuk sound system ya. Coba lah memperhatikan ini ya. Ini kejadian kemarin Pak. Ya, kejadian baru sholat Lebaran kemarin ini, kejadian Lebaran kemarin ini. Bahkan bahkan yang sesama muslim pun mau protes takut Pak. Iya, sama-sama takut Pak, betul. Takut dia mau protes juga takut Pak. Makanya juga bagus ini komentarnya Sabrananda Satria ini ya. Saya Muslim. Sedikit info bagi teman-teman yang non Muslim. Tidak semua umat Islam setuju dengan cara penggunaan toa yang di Indonesia. Ini sebenarnya banyak ya. Bahkan yang Muslim pun banyak yang tidak setuju dengan penggunaan toa yang berlebihan itu. Ya, betul, ini mungkin Pak. Betul. Makanya cocok dengan apa yang disaksikan oleh Pak Pius tadi. Berarti itu adalah fakta. Dan mungkin ya ini banyak, tapi mereka takut bersuara juga Pak. Mau bersuara nanti dikira penistaan. Ya. Apalagi yang memprotes adalah orang-orang yang non Muslim ya lebih parah lagi. Iya, lebih parah lagi. Betul. Makanya kita membahas ya apa yang terjadi di Arab, ya di Arab Saudi. Ternyata mereka memikirkan apa yang dipikirkan oleh temannya Pak Pius tadi. Ya ini kan alasan mereka jelas ya. Ini alasan Arab Saudi batasi speaker luar masjid. Ini karena memang ganggu orang pasien, anak-anak, ya kan, orang yang sakit, ya kasihan. Bahkan orang yang sehat pun ya jadi sakit ya kalau speakernya iya benar ini ya karena katanya ya justru sebenarnya membatasi bunyi-bunyian itu juga kan sesuai dengan syariat menurut Arab Saudi. Bahkan menterinya langsung memberikan surat ya keputusan pada tanggal 22 atau 23 kemarin. Bahkan siapa yang tidak melakukan peraturan itu ya siap-siap saja langsung dihukum. Ini perlu kita suarakan ya. Saya sebagai anak bangsa juga, saya tahu banyak orang yang sedang resah ya, tapi tidak berani untuk mengungkapkan. Ya kita bisa menyuarakan, semoga ini menjadi perhatian juga buat pemerintah kita supaya lebih khususlah Menteri Agama, ayo coba tunjukkan gitu kan, supaya memberikan keamanan. Jadi agama itu jadi membawa damai gitu kan. Agama itu membawa ketenangan gitu ya. Betul. Bukan malah bikin justru mengganggu orang lain begitu ya. Ya ini harapan kita semua. Ya semoga lah didengarkan ini dan ini menjadi harus menjadi perhatian bagi pemerintah kita. Oke, bahkan ini juga kembali lagi ya. Ini saya membaca aja ya komentar dari Sabrananda Satria ya. Dalam ajaran Islam adanya azan yang memang harus dikomandangkan. Tapi kan zaman dulu kan dikomandangkan tidak pakai toa ya. Tapi karena sekarang sudah ada pakai toa ya boleh-boleh aja. Agama kami mengajarkan jika membaca Al-Quran tidak boleh sampai mengganggu orang lain ya. Seharusnya gitu, tapi kan kita lihat yang terjadi ya beberapa tempat itu bahkan khotbahnya aja itu waduh sampai di seberang jalan kedengaran itu, bahkan masjid sebelah dengan masjid sebelah tabrakan suaranya Pak. Ya, jadi itulah. Terima kasih Pak Pius Baka untuk informasinya. Terima kasih Pak, sama-sama. Terima kasih. Semoga ini ya didengar ya oleh pengurus-pengurus masjid. Ayolah kita belajarlah untuk bertoleransi, belajarlah untuk menghargai yang lain. Ya memang kita perlu beribadah kepada Tuhan, tapi ya kalau ibadah kita membuat orang lain resah, terganggu ya karena kebisingan, ya itu lain hal lagi menurut saya. Oke, terima kasih teman-teman ya, bantu untuk teman-teman yang Sobat Waras ya, bantu untuk like video ini, subscribe bagi yang belum subscribe ya, bantu viralkan ya, karena tanpa bantuan saudara ya berita ini tidak akan kedengaran kemana-mana. Jadi bantu untuk diviralkan supaya sampailah ke telinga pemerintah kita dan ini menjadi perhatian ya, supaya
kita berbangsa, bernegara, beragama itu membawa makna dan damai. Ya, oke, terima kasih semuanya, Pak Angel, thank you, dan semuanya di live chat yang menyaksikan secara live, terima kasih semuanya ya. Bantu viralkan, terima please. kasih, Pak. Ya, salam sejahtera, salam waras untuk kita semua. Bye-bye, Tuhan berkati. Salam.